Pimpinan sedikit pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri soal jalan tol Demak Tuban. Memang harus FS itu Pak. Tapi setiap saya tanya di akhir awal 2022 kata Dirjen akhir 2022 itu FS selesai. Kemudian kita tanyakan katanya di awal 2023 selesai. Saya tanyakan lagi katanya September 2023. Sekarang sudah September, kita tanyakan lagi akhir tahun. Nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan benar-benar selesai di akhir tahun. Tidak masalah, yang penting direalisasikan Pak. Ya, mungkin kami jelaskan. Kemarin kan yang jawab Dirjen, sekarang yang saya jawab saya selesai akhir tahun 2023 ini Pak. Ya, mungkin izin Pak Menteri. Terima kasih Pak Edi Santana. Selanjutnya Pak Sudewo, bersiap-siap Pak Fauzi. Terima kasih pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, dan semua Dirjen, semua eselon 2 yang berkesempatan hadir yang saya banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan aspirasi daerah Pak, yaitu tentang perencanaan pembangunan jalan tol Demak Tuban. Sudah sejauh mana dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam persiapan pembangunan jalan tol Demak Tuban ini. Mengingat kondisi lalu lintas di sana itu hanya mengandalkan jalur Pantura saja, dan semuanya tahu bahwa lalu lintas yang lewat jalur ini sudah sangat crowded, padat, sehingga memang overload begitu. Kalau mau dilebarkan lagi, kayaknya sudah tidak memungkinkan karena memang sudah 2 lajur, tapi juga masih padat sekali, macet sekali. Jadi solusi hanya satu-satunya pembangunan jalan tol Demak Tuban. Pada rapat terdahulu sudah disampaikan bahwa ini sudah menjadi perencanaan Kementerian PUPR. Alhamdulillah, kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur maupun BPJT saat itu, kemungkinannya di bulan September itu sudah selesai studi. Mudah-mudahan sekarang ini bisa diupdate kepada kami untuk memberikan jawaban kepada daerah pemilihan saya utamanya. Dan saya yakin bila mana jalan tol Demak Tuban ini terrealisir, itu akan sangat berarti untuk peningkatan perkembangan wilayah di daerah sana. Terlebih kalau Demak Tuban ini sudah sambung sampai Surabaya, saya kira akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian secara nasional, tidak hanya wilayah di situ saja. Yang kedua, soal kebijakan sumber daya air. Jadi sumber daya air ini saya melihat anggaran di tiap tahunnya cukup signifikan, sekitar 50 triliun. Kita tidak menampik bahwa sudah banyak sarana prasarana tata kelola air ini yang dibangun. Ada bendungan, ada bendung, ada jalur jaringan irigasi dan lain-lain. Tetapi ingat bahwa itu hanya sarana dan prasarana. Tujuan utama kita dalam tata kelola air adalah untuk menghindari bencana banjir ketika musim hujan dan menghindari kekeringan ketika musim kemarau. Itu outcome-nya. Nah, kita lihat output yang kita realisasikan selama ini. Sudah mencapai target outcome itu atau tidak, gitu ya. Kalau memang belum mencapai outcome, pada kenyataannya setiap musim hujan itu masih terjadi bencana banjir, dan ketika musim kemarau masih terlanda kekeringan, itu artinya perlu ada satu evaluasi kebijakan dalam tata kelola air ini, gitu. Jadi kita tidak hanya bisa menghitung secara kuantitas berapa bendung yang sudah kita bangun, berapa bendungan yang kita bangun, tetapi outcome-nya inilah yang menjadi parameter. Saya hanya ingin
memberikan masukan kepada Pak Menteri, tidak hanya dalam konteks kepada Dirjen Sumber Daya Air, tetapi kepada Pak Menteri, meskipun nanti akan kita lakukan pendalaman lebih detail kepada Dirjen Sumber Daya Air. Yang ingin kita tekankan di sini adalah lakukan evaluasi sistem tata kelola air yang selama ini kita lakukan efektif, efisien atau tidak. Kalau memang nggak efektif, efisien, barangkali perlu studi terhadap negara lain, ada terobosan kebijakan-kebijakan baru yang bisa melahirkan sebuah outcome yang lebih efektif yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana halnya misalnya OP, operasional pemeliharaan, ini kayaknya menurut hemat saya perlu mendapatkan perhatian khusus, ya, perlu ditingkatkan anggarannya, baik pengadaan peralatannya maupun operasionalnya, sebagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks bencana yang lebih besar. Kalau hal-hal yang kecil itu bisa kita atasi dengan skema OP, barangkali tidak perlu kita harus mengeluarkan anggaran besar, melakukan normalisasi sungai atau semacamnya. Itu ibarat kondisi jalan yang sedang rusak ringan, cepat kita atasi, tidak akan sampai rusak sedang, apalagi mencapai rusak berat. Ini mohon perlu diatasi, terutama kepada daerah-daerah yang memang menjadi langganan banjir. Seperti di daerah saya, Kabupaten Pati. Pak Menteri terima kasih berkenan hadir di Kabupaten Pati dan berkenan rawuh di gubuk saya. Itu merupakan wujud perhatian sebagai solusi atas permasalahan yang ada di sana. Jadi saya sangat mendorong kepada Pak Menteri untuk kegiatan OP ini menjadikan perhatian khusus. Barangkali bila mana OP ini kita tingkatkan, mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk normalisasi sungai. Kemudian yang berikutnya, soal program padat karya, tadi disinggung oleh kawan-kawan. Program padat karya yang dijelaskan oleh Pak Menteri dengan berbagai jenis kegiatan itu tadi, saya melihatnya secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun anggaran 2023. Ya mungkin persepsi Pak Menteri tidak salah, karena itu sudah lewat daripada pemilu. Ini bukan dalam konteks politik, tapi dalam konteks kita membangun juga, insya Allah bila mana 2024 itu paling tidak sama dengan 2023, itu sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara luas, baik itu BSPS, baik itu P3I, baik itu sanitasi. Dan dalam konteks di mana kita itu akan menghadapi satu kegiatan secara nasional, meskipun itu di 2024, itu memang kita sampaikan di tahun 2023, karena masyarakat sudah berharap di 2024 itu juga ada program yang serupa dengan yang dilaksanakan di 2023 dan dengan jumlah yang minimal sama, itu sebagai janji politik kita untuk bisa nantinya akan dituntut realisasinya di tahun 2024. Mohon mendapatkan perhatian ini dalam konteks kepentingan daerah pemilihan Pak, dalam konteks pembangunan. Ini program padat karya. Tadi disinggung oleh kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan soal ini saja. Kemudian yang berikutnya, ini memang layak untuk dengan Dirjen Bina Marga, tetapi tidak masalah bagi saya untuk disampaikan kepada Pak Menteri, bahwa kondisi jalan nasional secara keseluruhan itu kondisi mantap, kurang lebih 96% kalau nggak salah. Begitu Pak Dirjen Bina Marga beberapa tempo yang lalu menyampaikan. Tapi kondisi yang sekarang ini menurun ataukah tambah? Tapi saya yakin bila mana itu masih ada yang dalam kondisi rusak sedang atau kondisi rusak berat, itu berada di daerah wilayah Jawa Tengah, utamanya di daerah pemilihan saya juga, di daerah Pantura, terutamanya adalah Semarang, Demak, Kudus, sampai Rembang. Gitu. Lebih khusus adalah Demak, Kudus, Pati, Rembang. Ini memang dalam kondisi rusak berat. Mungkin di ruas inilah yang punya kontribusi besar, kondisi jalan nasional menjadi mantapnya itu berkurang begitu. Dan saya sampaikan ini sebuah keyakinan karena setiap hari saya menyaksikan kondisi jalan yang jalan rusak ada di daerah sana.
mendapatkan perhatian, mohon mendapatkan perhatian dari Pak Menteri dan Dirjen Bina Marga supaya ruas jalan Demak, Kudus, Pati, Rembang itu sampai perbatasan Tuban itu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penanganan di tahun anggaran 2024. Kepada Cipta Karya sebenarnya ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Cipta Karya seperti penataan kawasan makam Ki Ageng Selo di Kabupaten Grobogan. Tapi sekarang ini nggak muncul, mudah-mudahan nanti dalam pemaparan Dirjen Cipta Karya itu sudah muncul, artinya mendapatkan perhatian. Lebih umum saya ingin menyampaikan ini terakhir, mohon maaf pimpinan, yaitu bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, utamanya membangun bendungan atau waduk di beberapa tempat, khususnya yang berada di Pulau Jawa, itu merupakan upaya keras dari Pak Menteri dengan menganggarkan yang tidak sedikit tetapi tetap tidak efektif dalam pengendalian banjir utamanya. Itu oleh karena fungsi hutan yang tidak sebagaimana mestinya sebagai konservasi air. Hutan milik Kementerian Kehutanan yang sekarang ini dikelola oleh perhutani, dia hanya bersifat ekosektoral. Bagaimana dia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menanam pohon yang komersil, tapi pohon-pohon tersebut tidak punya fungsi konservasi yang efektif. Oke, kalau misalnya itu tetap dikelola oleh perhutani, tapi sekian persen itu direlakan untuk ditanamin pohon-pohon yang punya sifat konservasi air yang tinggi. Berdasarkan hasil studi dari IPB, jenis pohon itu adalah pohon ringin. Itu punya konservasi yang sangat tinggi. Sekian persennya ditanamin pohon ringin misalnya, atau jenis pohon yang lain yang punya konservasi, insya Allah ini bisa menjadi pengendali banjir, ya, bisa menciptakan mata air ketika musim kemarau, antisipasi jadi kekeringan, sehingga bendungan waduk yang dibangun oleh Pak Menteri selama ini dengan anggaran cukup besar, itu akan efektif pemanfaatannya karena tidak cepat dangkal. Ini memang perlu adanya koordinasi antara Kementerian PU dengan Kementerian Kehutanan, karena bila mana kita hitung untungnya perhutani dengan memilih jenis pohon komersil ini tidak sebanding dengan dampak bencana banjir dan kekeringan yang ditimbulkan itu. Maka perlu ada satu kesadaran dan pemahaman bersama untuk mengatasi ini, tidak hanya institusi di Kementerian PU saja, tapi juga Kementerian Kehutanan. Kami nggak bisa berbicara dengan Kementerian Kehutanan, kami hanya bisa mendorong Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ini menjadikan perhatian. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Itu menjadi perhatian Bapak untuk kita tangani kerusakan dari pondasi di jembatan Sungai Kalis atau Sungai Mandai. Di Kapuas Hulu telah dialokasikan juga rehabilitasi rumah Batang Lunsa Hilir, itu sudah dalam progres. Tapi kalau tadi untuk yang rumah bentang di Sintang, saya kira kita bisa lakukan untuk kita tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya kira itu Bapak yang kira-kira secara umum kami bisa jawab, terutama dengan padat karya, infras jalan daerah dan absah untuk kebutuhan air tersebut. Terima kasih. Pimpinan, Pak Menteri, Pak Menteri, Ya, Pak. Tol Demak Tuban, Pak Menteri. Tol Demak Tuban. Oh, tol Demak Tuban, saya kira kita akan ingin menyelesaikan dulu yang Semarang Demak. Demak Tuban mungkin Pak Dirjen Bina Marga bisa jawab persiapannya, Pak. Kita masih selesaikan kepresnya dulu, Pak. Kepres apa ini maksudnya? Semarang Demak atau Demak Tuban? FS-nya, Pak. FS, kapan itu selesainya? Studinya, Pak. Akhir tahun ini kita usahakan selesai. Selalu mundur nih. Ya, FS mas wajib. Nggak ada FS nggak bisa. Iya, tapi selalu mundur. Ya. Baiklah sama Pak Dirjen. Ketua izin, Ketua Silakan. Ketua Mulyadi. Pimpinan,
Ya, Bentar. singkat Pak ya. Ya, Pak Menteri. Tadi ada banyak anggota yang mengusulkan langsung diserahkan ke Bapak. Itu mau diapain Pak itu Pak? Mohon dijawab Pak. Ya jangan dijawab sekarang, dibaca aja Enggak, belum. kita sampai akan jawab yang gitu. Sungai Tawing. Saya kira Sungai Tawing sekarang sudah ini sedang direview desain pada tahun 2021, nanti 2024 kita anggarkan untuk Sungai Tawing, Pak. Baik. Pak Mulyadi, silakan Pak Mul. Saya ingin jawaban terkait rumah penduduk yang di Sukajaya, Pak, yang masih ribuan masih belum tertangani izin. Bogor, Pak. Longsor itu ya. Longsor ya. Di Sukajaya Bogor, Kementerian PUPR pada tahun 2021 sudah membangun 358 unit, Pemkab Bogor 104 unit. Kemudian pada tahun 2022, BNPB memberikan stimulan 467 unit. Stimulan, karena kan ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kalau rusak ringan pasti hanya stimulan dari BNPB. Kemudian Pemprov Jabar membantu dengan bantuan keuangan 37 unit. 2023 Pemkab Bogor membangun rencananya 2.500 di 5 kecamatan. Progresnya sampai ini sudah 1.000 unit, gitu Pak. Sedangkan di Cianjur kami telah tahap 1 351 unit sudah selesai dan sudah ditempati, Bapak. Ini sudah ada usulan lagi dari kabupaten, saya minta diverifikasi oleh BNPB. Karena kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Pimpinan sedikit pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri soal jalan tol Demak Tuban. Memang harus FS itu Pak. Tapi setiap saya tanya di akhir awal 2022 kata Dirjen akhir 2022 itu FS selesai. Kemudian kita tanyakan katanya di awal 2023 selesai. Saya tanyakan lagi katanya September 2023. Sekarang sudah September, kita tanyakan lagi akhir tahun. Nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan benar-benar selesai di akhir tahun. Tidak masalah, yang penting direalisasikan Pak. Ya, mungkin kami Kata jelaskan. kemarin kan yang jawab Dirjen, sekarang yang saya jawab saya selesai akhir tahun 2023 ini Pak. Ya, mungkin izin Pak Menteri. Memang begini Pak, yang masalah Demak Tuban itu akan bisa cepat kalau ada prakarsa. Karena kalau belum ada prakarsa itu kan nanti kita harus mengalokasikan juga untuk tanah. Jadi ini karena kita ada keterbatasan anggaran tanah. Jadi kalau memang ini realistisnya Pak Dewo, ini memang dilakukan di 2025 Pak untuk pelaksanaan lelangnya. Karena kalau kita masuk ke dalam prakarsa pemerintah itu kan harus masuk PSN dan kita harus melakukan anggaran di Elman Pak. Jadi kalau memang ada keinginan untuk mempercepat, satu-satunya jalan adalah dengan prakarsa Pak. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Sebenarnya udah clear kalau udah disampaikan Pak Menteri tadi, bisa jadikan pegangan. Tapi dengan penjelasan Pak Dirjen, terpaksa saya harus ngomong lagi ini. Soal prakarsa, ada prakarsa itu sebenarnya juga saya sampaikan di awal tahun 2022. Bahkan pemerintah pada saat itu menyampaikan tidak prakarsa, tapi akan dilakukan studi sendiri oleh pemerintah. Gitu. Tapi sekarang di penghujung berharap pada prakarsa, unsociated gitu kan. Jadi kami menjadi bingung lagi. Bukan, Pak, mudah-mudahan Pak Menteri aja, saya kira. Iya, saya kira beda. With or without mohon maaf, solicited maupun unsolicited, kami lakukan FS itu. Oke, makanya kalau sebetulnya kalau lebih cepat kalau dulunya ada unsolicited. Nah, kalau memang nggak ada, kami lakukan solicited ini. Makanya FS-nya kami lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau mau lebih cepat sebetulnya kalau ada pemakarsa. Tapi kalau kita sekarang sudah FS, ya sudah kita lakukan FS. Nanti seperti yang disampaikan, kalau ini selesai berarti lelangnya 2024. Berarti fisiknya mungkin 25. Ya, tetap itu Pak. Cukup ya. Ini sedikit pimpinan. Ya, silakan Bang. Pak Menteri, saya ingin mendapatkan jawaban
supaya bisa saya sampaikan mengenai ASN Polda, Pak. Memungkinkan tidak pada tahun ini atau memang tidak mungkin? Makasih, karena saya harus jawab. Kalau memang tidak, akan kami sampaikan mungkin tahun 2024 kah atau gimana? Mohon penjelasan. Ini Pak Dirjen Perumahan sedang sholat, jadi nanti kita selesaikan secara adat aja, Pak. Pimpinan, satu lagi pimpinan, satu aja, sebentar. Udah dua satu nih, Pak. Kepada Dirjen Cipta Karya itu, SD saya gimana itu? Mohon dijawab ini, karena 22, 23 gitu, masa sampai 2025 ya. SD mana, Pak? Wonodadi Ngerayun, Ponorogo, Pak. SD 3 ya. Mohon izin Bapak, silakan. untuk SD Negeri 3 Ngerayun Ponorogo, kami sudah melakukan identifikasi dan survei di lapangan dan ternyata itu hanya rusak ringan Bapak, jadi kami tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut. Mohon izin Bapak, makasih. Ya udah, sampean iki cuma rusak ringan wis ribut. Aduh, dah cukup. Pak Menteri, saya rasa yang lain-lain nanti kita dalami pada saat kita dengan Direktorat Jenderal, ya. Tapi saya tambahan sedikit, Pak, sebelum saya lupa. Pak, jembatan yang dulu kita pergi udah jadi, Pak. Jembatan yang nyebrang Sungai Kapuas dulu, yang paling ujung itu Pak Menteri, sekarang udah jadi. Nah, tinggal kapan Bapak mau resmikan ke sana? Ditunggu, Pak. Ya, sebelum coblosan ya. Oh ya. Mohon maaf, Pak, Bu ya, ini Bu. Dengan sudah tahun keberapa berturut-turut nih, Pak? Saya sampai lupa ini. 4 tahun berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian. Tidaklah mudah ya. Kita ucapkan selamat kepada Kementerian PUPR dengan status WTP-nya terkait hasil pemeriksaan BPK. Baik Bapak Ibu sekalian, maka selesailah rapat kita pada hari ini ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup sebelum kita akhiri. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan kami hormati, terima kasih atas arahannya pada hari ini. Kami akan mencoba sekuat tenaga untuk dapat memenuhi harapan Bapak, terutama dalam kesimpulan untuk mereview lagi alokasi padat karya tahun 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri dan seluruh jajaran, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 menyampaikan terima kasih atas seluruh atensi kita dalam mengikuti rapat ini dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.